Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa sihhatin wa afiyah. Alhamdulillah, santri semuanya yang saya cintai dan muliakan karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah kembali pertemukan kita semua sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan, yang sehat semakin sehat, sebagaimana juga Allah telah mengumpulkan kita, kelak Allah kumpulkan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Santri semua yang saya cintai karena Allah, sebelum kita mulai hari ini, ya, seperti biasa kita melanjutkan kembali kajian kita. Ya. Kajian apa nih hari ini? Hadis, ya. Adalah kajian hadis yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Karya siapa? Al-Imam An-Nawawi, ya, Ad-Dimashqi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adalah hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu adalah ulama besar abad keberapa? Abad ke-7 Hijriyah, ya. Karena beliau wafat itu tahun 676 Hijriyah.
Karena wafatnya di tahun 676 Hijriah, maka beliau termasuk ulama abad ke-7. Kenapa nggak ke-6? Karena hitungannya 0 sampai 99 itu abad ke-1, 100 sampai berapa? 100 sampai 199 abad kedua dan seterusnya. Jadi perhitungan abad seperti itu ya. Jadi 676 itu masuknya adalah abad ke-7 Hijriah. Ya. Alhamdulillah di pertemuan kemarin kita sudah selesai membahas hadis ke-50 ya. Hadisnya panjang, kemarin sudah kita bahas secara tuntas. Satu pertemuan ya. Satu hadis semuanya. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di hadis ke-51. Ya, agar santri semuanya menyiapkan matanya, telinganya, hatinya, siapkan catatannya. Antum semua sudah bawa catatan, luar biasa. Siapkan catatannya untuk mencatat segala poin-poin penting. Sebagaimana perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-ilmu saydun. Terus wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti buruan. Hewan buruan maksudnya. Wal kitabatu qayduhu. Dan menulis itu seperti talinya, ikatannya. Maka dari itu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Maka ikatlah hewan buruanmu, maksudnya adalah ilmumu yang kau dapatkan, bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kuat, yaitu dengan tulisan. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Adalah sebuah kebodohan pada orang berburu ya. Orang berburu hewan. Entah hewannya hewan rusa, kijang, ya, hewan yang halal intinya ya. Alih-alih dia menjaga hewan buruannya itu, diikatnya di satu tempat untuk kemudian dia siap menyantapnya. Lantas dia buka ikatannya atau tidak dia ikat dan dia biarkan hewan buruannya itu lepas. Terus pertanyaannya, buat apa berburu, kan begitu? Kalau dari awal memang sudah ingin melepasnya. Sama seperti orang buat apa memancing? Memancing ikan. Kalau akhirnya dilepas juga kan? Ya itu. Jadi murid-murid semuanya, santri semuanya yang saya cintai karena Allah. Jadi antum semua wajib mencatat ya. Mencatat apapun itu yang penting menurut antun dan antuna semua. Mungkin tidak banyak yang dicatat, tapi poin-poin pentingnya bisa antum dan antuna semua catat ke dalam poin-poin ringkas. Ya. Dan Ustadz ingatkan kembali ya bahwa metode belajar kita yang pertama adalah Ustadz akan bacakan hadisnya secara lengkap. Setelah Ustadz bacakan hadisnya, Ustadz baca kembali artinya. Ya, sudah ditampilkan, alhamdulillah ya. Setelah artinya, baru kita akan bedah makna daripada hadis tersebut. Seperti itu ya, supaya runut. Hadis ke-51. Masih hadis tentang sabar. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, antum kalau baca hadis itu baca harokat akhirnya ya. Supaya jelas. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak
sepeninggalku banyak orang yang mementingkan diri sendiri dan banyak terjadi kemungkaran. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apa perintahmu saat itu?" Ia bersabda, "Tunaikan kewajiban kalian dan minta hak kalian kepada Allah." Muttafaqun alaih. Pertama, hadis ini adalah hadis tentang sabar. Ya. Hadis tentang taat kepada ulil amri. Gitu. Nanti kita akan bahas tuh, siapa ulil amri. Yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh siapa di situ? Muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Hadis yang diriwayatkan oleh dua imam. Siapa itu? Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi di hadis lain ada rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain muttafaqun alaih, bukan rawahul Bukhari wa Muslim. Apa bedanya? Apa bedanya antara rawahul Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan muttafaqun alaih? Padahal muttafaqun alaih juga sama-sama diriwayatkan oleh dua imam. Siapa yang tahu bedanya? Nih catat ya. Kalau muttafaqun alaih ya, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari satu sahabat yang sama. Satu jalur sahabat yang sama. Siapa itu sahabat? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi jalur sanadnya itu ujungnya sama, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud langsung ke Nabi. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ahli Quran ya. Nanti murid-muridnya banyak tuh yang kemudian menjadi imam qiraat. Sedangkan rawahu Al-Bukhari dan Muslim, kalau kita lihat ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, memang diriwayatkan oleh keduanya, tapi melalui jalur sahabat yang berbeda. Paham bedanya? Ya. Kalau muttafaqun alaihi sahabatnya sama, Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau Al-Bukhari wa Muslim, maka sahabatnya berbeda. Bisa yang pertama misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau yang Imam Muslim misalnya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti itu. Nah, itu perlu antum ketahui. Nah, dulu Ustadz belum tahu, sampai Ustadz dikasih tahu sama ustadznya Ustadz, ya, sama gurunya Ustadz. Ternyata bedanya seperti itu. Ya. Pertama, hadis ini tentang sabar. Sabar bagaimana? Sabar dalam mentaati ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulil amri itu adalah pemimpin. Kalau Ustadz boleh bahasakan, pemerintah. Ya. Jadi ulil amri itu adalah pemerintah. Bagaimana hubungannya hadis ini dengan pemerintah? Yuk kita lihat sama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak sepeninggalku, kata Nabi, artinya setelah Nabi wafat, betul ya? Nabi wafat diganti sama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu diganti oleh Umar, diganti oleh Utsman, Ali, dan seterusnya hingga dinasti-dinasti Islam. Artinya setelah Nabi wafat, begitu. Jadi ini Nabi itu tanda kutip meramal, dan itu mukjizat Nabi. Jadi Allah berikan ilham namanya untuk mengetahui kejadian di masa yang akan datang. Satu itu ya pelajarannya. Jadi ini adalah ramalan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang akan terjadi di masa depan.
Sebagaimana beliau meramal banyak hal juga, memberitahu kita bagaimana di akhir zaman ada Dajjal, ada Ya'juj, Ma'juj, ada binatang melata, ada ya tanda-tanda kiamat yang lainnya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya sepeninggalku satakunu ba'di atharatun, akan muncul orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, di sini poinnya. Sepeninggalku akan muncul para pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat, gitu ya, yang mementingkan dirinya sendiri. Itu sepeninggal Nabi. Sekarang Ustaz tanya, ada nggak di zaman kita pejabat atau pemerintah yang mementingkan dirinya sendiri? Banyak. Bukan ada lagi, banyak. Artinya benar kejadian kan? Kita lihat bagaimana sekarang, kalau antuna sering baca politik ya, minimal politik yang ada di Indonesia. Ya, nanti pelan-pelan antum baca politik Timur Tengah. Pelan-pelan antum baca politik internasional. Di Indonesia dulu deh. Bagaimana pejabat itu sebelum pemilu, sebelum pilkada, mereka datang ke pesantren-pesantren, ya kan? Ke kiai-kiai. Ngapain itu? Minta doa, minta restu. Kiai, insya Allah saya akan pilkada. Kapan? Sekitar 1 bulan lagi. Mohon doanya Kiai, semoga amanah, semoga dan seterusnya. Nah, dikasih nasihat sama kiainya. Habis kasih nasihat tuh ada amplop coklatnya tuh. Ya, itu pejabat-pejabat seperti itu. Ternyata setelah terpilih, apa yang terjadi? Dia lupa. Lupa dengan apa? Pertama, lupa dengan janjinya. Kedua, juga lupa dengan orang-orang yang pernah ia datangi dan ia minta nasihat. Nah, itu pejabat. Dan pada akhirnya, kalau antum-antuna tahu, misal jadi bupati aja. Jadi bupati. Minimal punya 50 miliar. Buat apa tuh? Buat kampanye. Buat kampanye. Buat bagi-bagi duit. Serangan subuh. Itu minimal 50 miliar itu bupati itu. Ya. 50 miliar itu berapa nolnya? Berapa nolnya? 1, 2, 9 kan? 10 sama 50. Dari mana duit 50 miliar? Banyak. Ada yang minjem ke pengusaha-pengusaha. Ada yang cara kotor, ke dukun, ada. Dan sebagainya lah. Jadi kebanyakan minjem ke bank, minjem ke pengusaha dan sebagainya. Jadilah dia bupati. Ini bupati loh. Belum gubernur, belum presiden ya. Jadilah dia bupati selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun dia menjabat bupati, kira-kira balik modal nggak 50 miliar itu? Enggak. Gaji, tunjangan itu nggak balik modal. Ya. Terus gimana caranya biar balik modal? Akhirnya dia pun merampas uang rakyat. Korupsi. Dia ambil uang rakyat, gimana caranya? Dari pajak. Ya. Diakal-akalin supaya rakyat itu membayar lebih pajaknya. Setelah bayar lebih apa? Manfaat pajaknya nggak sampai ke rakyat. Nah, uangnya dipakai buat balik modal. Terjadi nih baru-baru ini. Di mana tuh? Daerah Pati. Ada yang dari Pati di sini? Pati itu Jawa Tengah kan? Nah, ini lagi rame nih sekarang ini bupatinya. Bupatinya ingin menaikkan pajak bangunan 250%. Antum bayangin 250%. Ya kan? Akhirnya apa? Diprotes sama warganya. 55.000 orang siap demo. Dan bupatinya menantang, ayo 1.000, 5.000 datang aja. Rakyat ditantang, makin kesel kan? Makin kesel. Singkat cerita, akhirnya bupati ini minta maaf. Minta maafnya di depan orang-orang demo, pakai mobil. Alih-alih dia minta maaf,
sama orang-orang demo ini langsung dilempar kan? Dilempar pakai botol, pakai sendal, itu bupati. Dan kabar yang Ustadz dapatkan terbaru ini, akhirnya dia pun mengundurkan diri. Itu Pati. Cirebon, pajak bangunannya 500%. Dan akan dinaikkan menjadi 1000%. Tuh. Itu pemerintah itu. Ya. Itu fakta itu. Ustadz tidak mengarang, bukan kita ingin membenci, tapi itu fakta. Mau gimana lagi? Ya. Nah, akan bermunculan orang-orang seperti ini nih. Yang dia mementingkan diri sendiri. Caranya supaya balik modal gimana tuh? Caranya biar bisa bayar hutang sama pengusaha yang dia pinjam sebelumnya tuh gimana caranya? Macam-macam. Itu kata Nabi yang terjadi. Nah, saat itu terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik? Ada satu ayat dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Nah, ini poinnya penting ya, antum lihat nih. Wahai orang beriman, ya. Athi'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa athi'ur rasula, dan taatlah kepada siapa? Rasul, pada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan temukan perbedaannya. Satu, atiullaha, taatlah kepada Allah. Mutlak ya. Mutlak. Jadi memang kita diciptakan di dunia untuk taat kepada Allah. Wa atiur rasul, ada wa atiunya juga tuh. Wa atiullah, wa atiur rasul kan? Dan taatlah kepada Rasul. Mutlak. Apa kata Nabi, kita jalani. Wa ulil amri, bukan wa ati ulil amri kan? Dia langsung wa ulil amri. Dan kepada ulil amri. Nah, kenapa di sini tidak pakai wa ati ulil amri? Padahal Allah wa ati Allah, Rasul wa ati Rasul. Ulil amri ada nggak wa ati-nya? Taatnya nggak ada kan? Langsung wa ulil amri kan? Apa bedanya itu? Kalau Allah dan Rasulnya kita taat mutlak, apapun yang diperintahkan. Tapi wa ulil amri minkum, kita taat selama yang diperintahkan oleh ulil amri tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Selama yang diperintahkan itu kebijakannya tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah untuk taat. Karena ada sebuah kaidah tuh, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, apapun jabatannya, fi maksiatil khaliq. Ketika perintah, ketika kebijakannya itu ada maksiat kepada al-khaliq, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana tuh kita punya pejabat, punya pemimpin pemerintah yang model gitu? Wajib taat nggak kira-kira? Wajib taat nggak kira-kira? Selama yang diperintahkan dia baik, maka wajib taat. Ya. Tapi kalau yang diperintahkan itu menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Ya, perlu antum ingat baik-baik. Tapi demi kerukunan, demi keutuhan bangsa Indonesia, maka yang bisa kita lakukan untuk sementara sekarang adalah taat dan mendoakan demi keutuhan bangsa. Sebentar lagi kita mau kemerdekaan, ya kan ya? Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Ya. Demi keutuhan bangsa, ya, maka kewajiban kita adalah taat. Karena kalau kita membangkang dari pemerintah, yang terjadi adalah perpecahan. Ya, pertama taat, yang kedua adalah mendoakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan para pemimpin itu, ya Allah, barang siapa, kata Nabi, yang memegang amanah dari umatku, lalu dia amanah, maka mudahkanlah urusannya. Kata Nabi tuh.
Ya. Maka lancarkanlah urusannya. Tapi barang siapa yang memimpin dari umatku, lalu dia tidak amanah, dia menyusahkan urusan orang lain, maka susahkanlah urusan dia, ya Allah. Itu doa Nabi. Nah, antum-antuna semua, kewajiban kita sekarang adalah wajib untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Ya, wajib mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Dengan apa doanya? Bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ya, berikanlah hidayah. Amin kan ya? Ya Allah, berilah hidayah ya Allah, ya, kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikanlah kesadaran kepada mereka ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu mendoakan, ya. Karena doa itu adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Itu yang pertama. Selama yang diperintahkan itu baik, maka kewajiban kita adalah taat. Mau nggak mau gimana lagi? Sudah terpilih, salah siapa yang milih? Kan gitu. Pertama taat. Yang kedua apa? Wajib mendoakan. Yang ketiga apa? Kata Nabi, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Saat ini terjadi, kata Nabi, maka tips yang ketiga selain yang tadi Ustaz sampaikan, taat, mendoakan, adalah apa? Tunaikanlah kewajiban kalian. Tuh, kewajibannya pertama, kita taat kepada ulil amri, kewajibannya. Selama masih bisa sholat, masih bisa zakat, puasa, kita tunaikan kewajiban kita. Dan minta hak kalian kepada Allah. Nah, ini masuk ke poin yang doa tadi. Ya Allah, aku dizolimi sama pemerintah, sama pemimpin. Ya Allah, rumahku diambil. Lagi rame sekarang rumah diambil. Kok bisa rumah diambil? Gimana ceritanya tuh? Sertifikatnya. Tahu-tahu apa ada sertifikatnya dipalsukan. Tanah diambil sekarang. Ya, ini kejadian. Tanah yang tidak, yang tanah. Antum punya tanah nggak? Orang tua punya tanah nggak ada? Nah, tanah yang tidak digunakan selama 3 tahun akan diambil oleh pemerintah. Rekening bank, lagi ramai juga. Rekening bank yang tidak digunakan selama 3 bulan akan dibekukan oleh pemerintah. Ya kan, itu hak kita kan? Nah, Ustadz Dasat Latif sekarang tuh, beliau punya rekening untuk sedekah, tapi yang beliau gunakan untuk membangun pesantren, masjid-masjid. Pas mau beli barang-barang, apa yang terjadi? Nggak bisa dipakai rekeningnya. Kenapa? Terusnya, ada rekening yang memang kita gunakan untuk, misalnya rekening donasi. Kan kita gunakan sesuai kebutuhan, betul kan? Nggak mungkin dong setiap saat kita beli, kita gunakan sesuai kebutuhan. Masuknya berapa, nanti sekiranya sudah cukup nominalnya, barulah kita beli kebutuhannya. Tapi kebijakan terbaru sekarang, 3 bulan rekening itu nganggur, tidak digunakan, tidak ada keluar masuk uang, akan dibekukan oleh pemerintah. Tuh. Terus bisa aktif lagi nggak? Bisa, tapi bayar 100.000. Nah, gitu kan? Bayangin kalau ada 1.000 orang yang rekeningnya dibekukan, terus pas mau aktif bayar 100.000. 100.000 kali 1.000 berapa tuh? Udah untung itu. 100 juta untungnya. Belum kalau 1 juta orang. Kan begitu, itu yang terjadi sekarang. Maka kalau itu terjadi kepada antum-antuna semua, ya Allah, rekeningku dibekukan sama pemerintah, ya Allah, tanahku, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka. Berikanlah kesadaran kepada mereka. Kalau mereka tidak sadar juga, maka persulitlah urusan mereka di dunia dan di akhirat. Itu doa itu. Doa itu senjata kita. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, akan Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang yang menyulitkan urusan orang lain, akan Allah persulit urusan dia di dunia dan di akhirat. Kalau dia tidak taubat. Antum doakan pemerintah. Ya, itu terjadi itu. Nanti antum lulus dari sini, barulah melihat kenyataannya yang terjadi di luar sana, ternyata seperti itu.
Dan memang kita sudah di akhir zaman. Akhir zaman itu banyak hal-hal yang tidak diduga terjadi sebelumnya. Terang-terangan pejabat itu merampok uang rakyat. Terang-terangan. Pernyataan terbaru juga nih dari Menteri Keuangan kita. Siapa itu? Ibu siapa? Ibu Sri Mulyani. Beliau ngeluh. Menteri Keuangan ngeluh. Ngeluhnya gimana tuh? Ngeluhnya gini. Saya lihat di medsos banyak orang-orang yang komplain ke pemerintah. Komplainnya apa? Gaji guru, gaji dosen itu kecil, padahal gaji pejabat gede. Boleh nggak kita komplain gitu? Boleh, kan itu pemimpin kita kan? Nah, tapi responnya apa yang terjadi? Responnya dijawabnya dengan jawaban singkat, padat, tapi menyakiti hati. Jawabannya adalah, apakah semua harus ditanggung oleh negara? Tuh bayangin. Apakah semua biaya gaji guru, gaji dosen itu harus ditanggung oleh negara? Itu respon, bayangin. Kenapa nggak respon yang lebih baik? Misalnya sabar, misalnya iya mohon maaf kami belum bisa memenuhi hak-hak guru. Ya, mohon doanya pelan-pelan kami akan benahi. Itu lebih enak. Terus apa kabar dengan DPRD, DPR? DPR itu gajinya puluhan juta, tunjangannya ratusan juta. 1 tahun bisa 2 miliar. Ada guru 1 tahun 2 miliar. Guru di mana itu? Kan gitu. Ada nggak dosen 1 tahun 2 miliar? Guru, dosen di mana itu? Kan nggak ada. Nah, kenapa Ustaz sampaikan? Pertama, ini bukan ghibah. Karena ini sudah terang-terangan. Ghibah itu adalah sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian kita sampaikan, itu ghibah namanya. Itu nggak boleh ya. Antum ngelihat teman maksiat misalnya, antum sebar tuh nggak boleh. Itu ghibah. Antum wajibnya menasihati dia diam-diam. Tapi kalau yang terang-terangan diucapkan, dilakukan di depan publik, itu bukan ghibah namanya. Kita mengingatkan akan bahayanya sebuah kerusakan, sebuah kemaksiatan. Dan antum harus tahu itu. Bahwa sekarang negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Antum harus tahu itu. Ya. Supaya apa? Kembali ke poin tadi. Supaya kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Ustadz kalau lihat itu greget itu. Kok bisa ada jawaban seperti ini loh? Antum kayak gini nih. Ada anak. Antum suatu saja di orang tua ya. Ada anak antum. Ngeluh ke antum. Abi atau Umi, kok duit jajan si kakak lebih banyak? Kok duit jajan aku lebih dikit? Ini sederhananya aja nih. Nah, antum sebagai orang tua bijaknya gimana jawabnya? Misalnya apa ya? Di antara jawaban bijak kan, oh karena kakak ini kebutuhannya lebih banyak. Kan dia udah SMP, kamu masih SD. Kamu sabar dulu aja. Kan itu jawaban bijak kan sebagai orang tua. Coba kalau jawabannya begini, apa semua harus Abi yang ngasih uang jajan? Apa semua harus Umi ya? Kalau bukan Abi Umi siapa? Mau ngemis? Itu logika loh. Itu jawabannya sama kayak gitu. Apa semua harus ditanggung oleh negara? Nah, memang negara kewajibannya adalah apa? Memenuhi kebutuhan rakyatnya. Mau gimana? Terus kita keluar negeri gitu, minta sama pemerintah yang lain. Enggak. Itu yang terjadi di negara kita sekarang, dan itu yang terjadi dalam hadis ini yang Nabi SAW sampaikan. Akan muncul orang seperti tinggalku mementingkan dirinya sendiri, nggak peduli gaji pejabat dinaikin. Sekarang ada mobil baru tuh pejabat-pejabat itu. Ditanya kan, kenapa mobil baru? Mobil lamanya udah rusak. Ya Allah. Mobil lamanya udah nggak bagus lagi. Ada rumah baru. Kenapa rumah lamanya? Rumah lamanya nggak bagus lagi. Pas dicek masih bagus. Tuh bayangin. Bagaimana rakusnya pemerintah, rakusnya pejabat. Tapi sekali lagi, Ustadz sampaikan ini tujuannya bukan untuk membenci. Ya. Tujuannya supaya kita peduli dan mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah, ya Allah. Berikanlah mereka kesadaran, ya Allah. Kalau nggak sadar juga, maka persulitlah urusan mereka.
Itu doa yang Nabi SAW ajarkan. Dan saat pemilu nanti, nah itulah penentuannya. Bagi antum dan antuna yang sudah 17 tahun, maka di tangan antum semualah itu yang akan menentu 5 tahun ke depan. Maka jangan salah pilih. Kalau salah pilih begini jadinya yang terjadi di negara kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 52. Wa'an Abi Yahya Usaid ibni Hudairin radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kaifa sta'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal hawdi muttafaqun alaih. Dari sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki dari Ansor berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri aku jabatan seperti fulan. Ya. Beliau bersabda, kelak, siapa beliau? Nabi ya. Kelak sepeninggalku, kalian akan menjumpai orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Bersabarlah hingga kalian menemuiku di telagaku, telaga Al-Kautsar. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, tapi diriwayatkan dari satu jalur sahabat yang sama. Ya, hadis ini masih mirip dengan hadis sebelumnya. Akan bermunculan orang-orang sepeninggalku yang akan mementingkan urusan diri mereka sendiri. Tapi sebelum itu Ustadz ingin bahas penggalan pertamanya. Ada seorang laki-laki dari Ansor. Ansor itu dari mana dia? Ansor. Hah? Dari mana? Dari Madinah ya? Madinah. Kalau muhajirin, Makkah ya. Dia muhajirin, orang-orang yang hijrah itu dari Makkah, hijrah ke Madinah, lalu bertemu dengan Ansor di Madinah dan dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Namanya Ta'akhi. Jadi ada seorang laki-laki, usah cari siapa namanya itu nggak ketemu-temu. Intinya ada seorang laki-laki lah, random ya, datang kepada Nabi SAW. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, beri aku jabatan seperti fulan. Ya. Beri aku jabatan. Nah, fulannya itu nggak disebutin siapa. Intinya fulan. Ya. Beri aku jabatan. Tapi respon Nabi bukan, oh nggak boleh. Oh iya, nggak gitu. Nah, respon Nabi itu lebih jauh lagi. Beliau merespon apa yang akan terjadi di masa depan. Apa responnya? Kelak sepeninggalku akan muncul orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, sekarang Ustadz ingin bertanya pada antum-antumnya semuanya. Boleh nggak kita minta jabatan? Jawab ya. Jangan ragu. Boleh nggak kita minta jabatan? Minta jabatan. Jadi apapun itu, ketua kamar, ya, ketua pondok, boleh nggak? Jawabannya 2. 1. Ini baik-baik ya. Kalau kita mampu untuk menjalankan amanah itu, maka boleh. Kita mampu nih, kita layak untuk di situ. Dan kalau kita nggak masuk, ada orang-orang yang lebih parah lagi yang akan masuk di jabatan itu. Boleh. Ada nggak dalilnya? Ada. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam, panjang ceritanya tuh, ada di awal juz 13 itu. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Apa kata Nabi Yusuf kepada Fir'aun? Fir'aunnya Nabi Yusuf, tapi Fir'aun itu kan raja ya. Gelar raja. Kebetulan Fir'aun Nabi Yusuf ini baik ya. Kalau Fir'aun Nabi Musa, itulah yang mengaku Tuhan itu. Wahai raja, gitu ya. Wahai Fir'aun, jadikanlah aku khazainil ardh. Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini. Bendaharawan itu sekarang kurang lebih jabatannya seperti sekjen, sekretaris jenderal, digabung sama sekretaris, digabung sama bendahara, digabung sama menteri perikanan, menteri pertanian. Itu bendaharawan itu yang nguasain semuanya. Jadi keluar masuk dana itu dia. Dananya buat apa? Dia.
Dicatat buat apa? Dia juga. Pertanian, perkebunan, perikanan, tanggung jawab dia juga. Itu bendaharawan. Itu jabatan Nabi Yusuf itu. Kata Nabi Yusuf minta ke Fir'aun, ke rajanya, wahai raja, jadikanlah aku bendaharawan Mesir. Negeri Mesir. Mesir itu luas loh. Dulu itu Mesir, Sudan, Ethiopia, itu Mesir itu. Satu negara itu. Sekarang terpisah-pisah. Terus selanjutnya apa tadi ayatnya? Terakhir, inni hafizun alim. Sesungguhnya kata Nabi Yusuf, aku ini orang yang amanah. Hafiz itu yang menjaga. Menjaga amanah maksudnya. Alim. Bukan alim, tapi yang alim. Kalau alim itu pedih. Alim, aku orang berilmu. Aku tahu caranya. Caranya memakmurkan Mesir ini aku tahu. Karena beliau adalah Nabi. Nabi dapat wahyu dari Allah. Aku tahu caranya. Nah, dalil ini ya menjadi pendapat bolehnya kita meminta jabatan. Dengan syarat apa? Kita mampu dan antum yakin antum mampu di situ. Dan kalau antum tidak masuk di situ akan ada orang yang lebih rusak yang akan memegang jabatan itu dan lebih parah. Ya. Jadi boleh minta jabatan. Berarti pejabat kita boleh kampanye, boleh pemilu, boleh. Boleh pemilu, boleh datang ke pesantren, minta restu ke kiainya, boleh, nggak masalah. Pilih aku, Pak Kiai, santri-santrinya tolong diatur ya supaya milih saya, boleh, nggak masalah. Tapi pastikan antum amanah. Kalau antum tidak amanah, berujung kepada khianah, maka hati-hati antum termasuk golongan munafik. Orang munafik adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Berjanji tidak ditepati. Wa idza tumina khona. Dikasih amanah malah khianat. Jadi boleh ya? Nah, yang tidak boleh apa? Kita meminta jabatan tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Padahal kita nggak mampu. Itu banyak sekarang. Antum membaca berita itu si fulan jadi komisaris. Komisaris. Kamu komisaris ya? Komisaris itu di perusahaan itu mirip CEO. Dia pemimpin tingginya lah. Jadi setiap PT, setiap perguruan tinggi itu ada komisaris-komisarisnya. Kenapa ditunjuk jadi komisaris? Karena dia orang dekatnya, padahal dia nggak mampu. Misalnya komisaris PLN. Minimal komisaris PLN itu ngerti apa? Kira-kira? Kelistrikan. Ya kan? Kebijakan bagaimana mensejahterakan rakyat dengan listrik yang rata. Syukur-syukur murah, syukur-syukur gratis. Kan itu kan? Ilmu manajemen lah. Manajemen. Tapi yang ditunjuk jadi komisaris PLN misalnya adalah orang yang budayawan. Apa nyambungnya? Nggak nyambung. Sehingga apa yang terjadi? Gaji komisaris miliaran loh, antum. Komisaris Pertamina, ya, PLN itu miliaran gajinya. Sebulan, bukan setahun. Miliaran. Ahok itu Pertamina itu 1,3 M satu bulan gajinya. Belum tunjangan-tunjangannya. Tapi karena backgroundnya berbeda, apa yang terjadi? Oh, udah rugi. Pertamina rugi. Coba antum bayangin. Antum jalan sekitar berapa ratus meter ada pom bensin nggak? Ada kan? Orang pasti ngisi di situ nggak? Pasti kan? Kok bisa rugi? Satu itu. Kedua, PLN. Ada nggak di Indonesia yang pakai selain PLN? Nggak ada. Bayar tepat waktu nggak kita? Tepat waktu. Kalau nggak bayar, apa yang terjadi? Listrik kita diputus, betul kan? Betul. Kok bisa rugi? Ruginya miliaran. Ratusan miliar PLN sekarang rugi. Rugi dari mana? Nah, itu yang terjadi ketika yang memegang jabatan itu bukan orang ahlinya. Ketika itu terjadi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau ada amanah dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat tiba. Artinya kita sedang dekat menunggu hari kiamat. Orang-orang memegang jabatan padahal dia bukan ahlinya. Hanya modal dekat, hanya modal kenal, tunjuklah. Jadi dia komisaris, jadi dia pejabat. Nggak tahu dia caranya gimana. Yang gerak bukan dia, orang-orang di bawahnya. Main itu. Nyelundupin ini, nyelundupin itu. Rugi. PLN rugi, lalu buka berita, rugi PLN itu. Bukan untuk rugi. Rugi dari mana coba?
kita bayar tepat waktu, ya kan? Bayar tepat waktu, kalau tidak dibayar, listrik diputus, kok bisa rugi? Nah, secara logika itu sudah aneh. Artinya ada yang bermain di situ. Entah gimana caranya, permainan itu akhirnya bisa merugikan negara sampai ratusan miliar. Ya. Lalu saat itu terjadi apa kata Nabi lanjutannya? Innakum satalqauna ba'di atharatan. Nah, jadi Nabi merespon orang yang tadi minta jabatan itu dengan jawaban yang masa depan. Ya, bukan jawaban boleh, tidak. Intinya apa? Nanti akan bermunculan sepertinggalku, ya, orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Sudah kita bahas tadi di hadis yang ke-51. Dan ada tips yang keempat dari Nabi. Kalau pertama tadi taat, mendoakan, terus apa? Jalani kewajiban dan minta hak kalian. Ada tips keempatnya nih. Hadisnya masih nyambung sama hadis 51. Apa? Bersabarlah hingga kalian menemuiku di telagaku Al-Kautsar. Fasbiru hatta talqauni 'alal haudi. Sabar. Sabar itu di antara tips, ya. Hidup, menjalani hidup dengan tenang itu sabar, ya. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Dan sabar itu pahalanya akan disempurnakan tanpa batas. Dan sabar itu juga yang akan membuat antum sukses. Kalau orang tidak sabar, maka dia akan mudah untuk berontak. Nah, itu orang nggak sabar. Kalau orang nggak sabar, maka dia akan mudah untuk menzalimi orang lain. Kalau dia nggak sabar, dia akan gampang untuk mengambil hak orang lain. Jadi sabar. Kalau kita lihat pemerintah begitu, ya, PLN rugi ratusan miliar, gaji pejabat makin naik, kebijakan terbaru, mobil dibeli baru buat pejabat. Ini gimana gitu? Sabar. Ya, sabar. Sabar sampai kapan? Sampai nanti kita ketemu Nabi di mana? Di telaga Al-Kautsar. Di akhirat nanti ada telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu adalah telaga yang akan didatangi oleh seluruh orang beriman dan meminum airnya dan tidak pernah haus selamanya di akhirat nanti. Intinya apa? Sabar sampai kamu mati. Sabar sampai kamu masuk surga. Sabar, ya. Karena apa yang bisa kita buat? Ya, apa yang bisa kita buat melihat realitas seperti itu? Sabar itu nomor satu sudah. Dan kelak nanti antum besar menjadi seorang pejabat, mudah-mudahan antum bisa merubah keadaannya. Antum punya kemampuan memimpin, ya Allah, aku amanah. Bismillah, nanti udah misalnya umur 30 tahun misalnya, atau 40 tahun. Bismillah, ya Allah, aku amanah. Aku akan mencalonkan diri hari ini sebagai pejabat. Mudah-mudahan dengan ini bisa merubah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat. Gak apa-apa, niat dulu dari sekarang kan. Siapa tahu Allah kabulkan nanti, siapa tahu Allah mudahkan. Minimal niat, dan itu termasuk jihad. Jihad itu banyak, jihad dengan fisik. Saudara muslim kita di Palestina, dengan fisik itu. Di Suriah, di Yaman, Sudan, dan negara-negara sekitar. Jihad dengan pena, antum sekarang. Ya, tolabul ilmiah sungguh-sungguh. Kelak nanti antum akan menjadi liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Menjadi orang yang mengingatkan, mengajak menjadi dai. Ada jihad yang lebih besar lagi manfaatnya. Antum jihad posisi antum sebagai pejabat. Itu jihad itu. Itu luar biasa. Antum sekali tanda tangan puluhan ribu orang yang merasakan manfaatnya. Apa maksudnya itu? Antum mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada rakyat. Rakyat antum puluhan ribu orang, maka puluhan ribu orang itu yang akan merasakan manfaatnya dan mereka juga yang akan mendoakan antum. Niat aja dulu dari sekarang. Ya, insya Allah ketika antum sudah niatnya baik dan insya Allah antum juga amanah, Allah akan mudahkan langkah antum semua. Hadis yang terakhir, wa an Abi Ibrahim Abdillah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara, itu dibaca intadhara ya. Kenapa dibaca intadhara? Pertama itu hamzah wasal. Betul ya?
Hamzah wasol. Sudah belajar ya hamzah wasol, hamzah kotok, hamzah wasol. Kedua, huruf ketiganya adalah huruf ta. Intadhara, ya kan? Huruf ketiganya adalah huruf ta. Agak bawah, Zat. Afwan. Nah, biar kita lihat. Bawah lagi, Zat. Nah, hatta mana tadi di atas? Fi ba'di ayyamihi, ya kan? Allati laqiya fil adu intadhara. Lihat ya. Intadhara itu enggak ada harokatnya terus. Enggak ada i-nya kan, tapi dibaca kasroh. Kenapa kasroh? Pertama di hamzah wasol. Kedua, huruf ketiganya huruf apa? Huruf ta. Huruf ta, huruf ketiga. Dan harokatnya adalah fathah. Ketika huruf ketiganya fathah, maka huruf awalnya adalah kasroh. Ya. Intadhara hatta idha malati syamsu qoma fihim. Faqala, ya ayyuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu, was'alullaha al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Wa'lamu annal jannata tahta biladis suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum. Lagi-lagi apa? Ihzimhum. Kasroh ya. Huruf ketiganya zai. Zainya harokat kasroh. Huruf ketiga kasroh maka awalnya dibaca kasroh. Wansurna alaihim muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Kok ada anhu, ada anhuma? Apa bedanya? Ada anhu, ada anhuma. Kalau anhu sendiri dia kan? Kalau anhuma siapa? Dua orang siapa? Kan sendiri orangnya sini. Dia mau bapaknya. Bapaknya muslim juga, ya, seorang sahabat juga. Jadi kalau antum menemukan anhu, dia aja tuh. Tapi kalau anhuma dia sama bapaknya. Jadi dianya adalah seorang beriman, seorang sahabat Nabi. Bapaknya juga seorang sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu adalah sebuah keistimewaan yang tidak didapatkan orang setelahnya. Karena sahabat Nabi itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, terus meninggal dalam keadaan Islam. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu peperangan, beliau menunggu matahari tergelincir, ya. Lalu ia untuk kemudian menyerang musuh. Lalu ia berdiri di hadapan sahabatnya bersabda, wahai manusia, jangan kalian harapkan bertemu musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Tetapi jika telah bertemu musuh, bertahanlah, bersabarlah. Ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang. Kemudian ia bersabda, ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menghalau awan, yang menghancurkan pasukan gabungan. Arti doanya ini, hancurkanlah mereka dan beri kami kemenangan. Muttafaqun alaih. Ya. Hadits ini panjang, kita langsung saja masuk ke tadaburnya. Hadits ini juga masih mirip dengan hadits-hadits sebelumnya tentang bersabar. Tapi poin penting yang pertama yang harus kita pahami, bersyukur kepada nikmat Allah berupa nikmat damai dan selamat. Yaitu poin penting pertama tuh. Jadi kita bersyukur. Bersyukur dengan apa? Alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah. Ya Allah, segala puji bagimu ya atas nikmat ukhuwah. Alhamdulillah ala nikmatil wahdah. Bersyukur kepadamu atas nikmat bersatu ya Allah. Alhamdulillah ala nikmatis salamah. Bersyukur kepadamu ya Allah karena nikmat kita selamat. Di Indonesia kita masih bisa sholat. Di Indonesia kita masih bisa keluar ke toko beli kebutuhan kita, balik lagi ke sini dengan selamat. Alhamdulillah ala nikmatil amni. Segala puji bagi Allah atas nikmat aman. Alhamdulillah secara umum kita masih aman. Bayangkan saudara muslim kita di tempat lain, jangankan untuk keluar, dalam rumahnya pun nggak aman. Menunggu kapan ia syahid. Ya, di Palestina sekarang terjadi dan semakin parah. Para ummahat ya, ibu-ibu di sana selalu menjaga auratnya. Walaupun di dalam rumah, apa alasannya? Agar saat syahid dalam kondisi menutup aurat. Bayangkan, ya. Dalam rumahnya pun was-was gitu. Dalam rumahnya menunggu kapan giliran dia syahid.
Sehingga kapanpun, dimanapun, walaupun dalam rumah, walaupun dalam kamar, tetap menutup auratnya. Gak ada yang tahu, lagi tidur tiba-tiba datang roketnya Israel. Ya, lagi tidur tiba-tiba jatuh bomnya. Lagi tidur tiba-tiba ada granat masuk ke dalam kamarnya. Lagi tidur tiba-tiba masuk tentara-tentara Zionis menembaki semua yang ada dalam rumahnya. Kan terjadi. Ya. Jadi pertama yang harus kita syukuri, bersyukur atas nikmat aman, nikmat selamat, nikmat damai, bersyukur. Cara mensyukurinya adalah dengan apa? Menjaga kerukunan. Ya, jaga kerukunan. Antum sekarang di pesantren, insya Allah mudah. Selek-selek dikit, langsung baikan. Ya. Selek sama teman, ada nggak cocok, langsung baikan. Jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Lama-lama itu nanti akan menyebabkan penyakit hati. Penyakit hati kalau sudah mengeras, sulit. Ya. Hati, iri, dengki, dendam, itu penyakit hati tuh. Jadi antum kalau ada masalah sama teman, selek misalnya, karena nggak setuju, karena nggak suka sama sikapnya, nggak suka sama ucapannya, ya benci, nggak apa-apa lah, itu wajar. Tersinggung itu wajar, tapi nggak boleh lama-lama. Jaga kerukunan, ya. Nah, kalau antum sudah bisa jaga kerukunan di pesantren, insya Allah nanti antum lulus dari sini, keluar sama masyarakat itu mudah. Antum selalu menjaga bagaimana hubungan baik dengan masyarakat. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua adalah setiap orang beriman pasti akan diuji. Ya, setiap orang beriman pasti akan diuji. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, apa ayatnya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan kami beriman, padahal mereka tidak diuji? Ya, mereka beriman, kami beriman ya Allah. Tapi konsekuensi dari keimanan itu adalah ujian yang Allah berikan kepada hambanya untuk naik level. Nah, penting ini. Kita sambungkan ke ayat lain di Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali kesanggupannya. Dan orang semakin diuji, semakin naik level. Sekarang ujian antum apa? Di pesantren, kira-kira apa? Ujiannya? Hah? Ujian hidup apa? Misalnya apa? Ujian hidupnya? Ya, misalnya kita punya teman nggak baik, itu ujian hidup. Itu level-level dasar. Ya, punya teman nggak baik, barang hilang, lemari ada dijebol nggak di sini? Ada ya. Kalau dulu saat pesantren ada ya. Di sini mudah-mudahan nggak ada ya. Sendal hilang, ada nggak? Ada apa nggak ada? Ada. Barang hilang ada. Banyak. Sampo hilang. Sering. Sabun hilang. Akhwat nggak ada. Ikhwan, sampo hilang, sabun hilang, milik bersama. Hati-hati ya. Itu ujian. Dan ujian itu berlevel-level. Ya. Jadi antum ingat, ketika antum diuji dengan apapun itu, antum ingat satu ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu pegangan antum. Jadi Allah tidak akan memberikan beban kecuali kemampuannya. Pasti antum bisa melalui itu. Antum lulus dari sini, ujiannya pasti lebih berat lagi. Pasti lebih berat lagi. Antum di pesantren, ujiannya ya sampo hilang, barang hilang, sendal hilang, tapi keluarga masih utuh kan? Alhamdulillah. Antum lulus dari sini, ujiannya bukan barang hilang lagi, tahu-tahu ada masalah di keluarga kita. Itu ujiannya naik level tuh. Betul kan? Ujian dari Allah naik level lagi. Dulu ujiannya cuma barang hilang aja. Mudah lah. Antum sudah selesai dari situ. Keluar pesantren, tahu-tahu keluarganya bermasalah. Naik level lagi kan? Tapi antum bisa melalui ini nggak? Pasti bisa. Sekali lagi ya, antum bisa nggak melalui ini? Pasti bisa. Keluarga bermasalah. Selesai itu masalahnya. Ya kan? Selesai masalahnya. Berarti ujian? Nggak ada. Naik level lagi. Masalah yang lebih besar, difitnah sama tetangga.
difitnah sama keluarga besar, dituduh macam-macam. Pesan di pesantren nggak pernah kayak gitu. Perasaan lulus pesantren aman-aman aja. Kok selesai pesantren makin banyak ujian? Enggak, itu ujian itu pasti ada. Bukan berarti antum itu adalah orang yang nggak berguna. Justru dengan ujian itu Allah ingin menaikkan derajat antum. Semakin antum sabar, semakin antum bisa melalui ujian tersebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman adalah orang yang diuji. Semakin dia sabar, tahan banting terhadap ujiannya, bersabar sambil cari jalan keluar solusinya, Allah akan menaikkan derajatnya. Sekarang pertanyaan Ustaz, siap untuk diuji gak? Wah, nggak siap Ustaz, geleng-geleng. Siap untuk diuji? Siap Ustaz, harus siap. Dan kita semua tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian itu. Ya, ujian kehidupan. Realita di masyarakat itu wah, luar biasa. Ya, dan antum harus siap untuk menghadapi itu. Keluarga, ada masalah ini itu. Ya, itulah ujian. Siapa sih manusia yang nggak pernah diuji? Sekarang saya tanya lagi. Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Para nabi dan rasul. Ya kan? Para nabi dan rasul. Tapi Ustaz tanya lagi, siapa yang orang yang paling bahagia hidupnya? Nabi dan rasul juga. Kok bisa? Bukannya orang jadi gila ya? Kalau banyak masalah. Ya kan? Apa? Karena mereka bersabar. Siapa orang yang paling pedih ujiannya di antara para nabi dan rasul? Siapa? Ulul azmi. 5 orang rasul yang Allah uji dengan ujian melebihi nabi dan rasul yang lainnya. Berapa jumlah nabi? 25 yang kita wajib hafalkan. Keseluruhan ada 124.000 nabi yang Allah turunkan, yang Allah utus dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Daniel, Nabi Syam'un, Nabi Irmia, Nabi Sya'ya. Banyak nabi-nabi selain 25 itu. Ada 124 nabi, 124.000 nabi, dan ada 313 rasul di antara 124.000 nabi itu. Dan orang paling bahagia itu nabi dan rasul. Karena dekat kepada Allah, ada masalah langsung ke Allah curhatnya. Ya, antum curhat itu boleh ke teman, boleh. Ustaz tidak melarang antum curhat ke teman. Tapi hati-hati, temannya harus percaya. Jangan temen yang abal-abal. Ya. Tapi rahasia ya. Iya. Nanti dia ngomong sama yang lain. Ini aku dapat kabar, tapi rahasia ya. Udah sepondok rahasia semua. Jadi rahasia umum. Ya, boleh curhat ke teman, pastikan temannya amanah. Tapi curhat yang paling utama itu adalah antum bangun 2/3 malam akhir, antum bentangkan sejadah, ambil wudhu, curhat ke Allah. Pasti ada solusinya. Ya. Nah, kembali ke hadis ini terakhir. Sabar. Ingat kita lagi bahas hadis tentang sabar. Sampai waktu syuruk supaya kita bisa sholat. Baru jam 6.17. Syuruk itu 6.20 ya. Ntar lagi. Sampai mana tadi? Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Wahai manusia, jangan kalian harapkan bertemu musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Nah, ini nggak boleh nih. Ini soalnya ada sebagian orang yang pengen perang. Ini bodoh banget ini. Jangan ya. Ada sebagian orang itu pengen perang. Antum buka nanti ya, buka Twitter. Itu banyak orang pengen perang dunia ketiga. Lagi rame. Senang dia. Jangan berharap perang, jangan berharap ketemu musuh. Karena kalau ketemu musuh, kewajiban kita adalah menyerang. Kalau antum mundur, dosa itu. Saat ketemu musuh itu diuji tuh. Ada nggak yang sabar, ada nggak yang berani. Jadi jangan berharap ketemu musuh. Tapi siap-siap. Dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Tapi kalau bertemu musuh, maka apa kata Nabi? Bertahanlah, bersabarlah. Dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang. Artinya apa? Di antara cara masuk surga adalah berjihad. Ya, ini bahasa kiasan.
Di antara cara masuk surga adalah dengan berjihad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa. Nah, ini doa yang dicatat ya. Ini doa yang dibaca Nabi ya setelah perang atau saat perang Khandaq. Betul ya? Nah, ini doanya nih ya. Apa doanya? Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa ya mujriyas sahab. Di riwayat ini wa mujriyas sahab. Riwayat lain wa ya mujriyas sahab. Wa hazimal ahzab. Wahai Allah yang menurunkan Al-Qur'an, yang menghalau awan, yang menghancurkan pasukan gabungan Ahzab. Ya, perang Ahzab itu kan gabungan dari berbagai kabilah-kabilah Arab kemudian bergabung untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ihzimhum, kata Nabi. Hancurkanlah mereka ya Allah. Ya, hancurkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan berikanlah kami kemenangan. Jadi poin terakhir dari kajian kita di pagi hari ini adalah dalam hidup pasti ada ujian. Ujian untuk menaikkan level kita. Saat diuji maka bersabar. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Tidak boleh menyalahkan Allah. Dosa besar menyalahkan Allah. Yang kedua, jangan pernah berharap untuk ketemu musuh. Itu bahaya. Karena akan diuji keimanan kita, apakah kita sabar atau tidak. Lalu yang ketiga apa? Banyak-banyak berdoa. Sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak-banyak doa, ya Allah selamatkan negeriku tercinta Indonesia. Ya Allah berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpinku, ya Allah. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang bisa Ustaz sampaikan di 3 hadis ini. Insya Allah di hadis di pekan berikutnya kita akan lanjut hadis baru tentang as-sidqu, tentang jujur ya. Ada tanya? Ada pertanyaan? Mafi cukup? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya doakan antum semua sukses. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita sholat syuruk ya.